Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu sekalian. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat. Di pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang koordinat kartesius, yaitu mengenai garis yang sejajar dan tegak lurus dengan sumbu X dan garis yang sejajar dan tegak lurus dengan sumbu Y, serta membahas soal-soal yang terkait dengan koordinat kartesius. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Jika suatu garis sejajar dengan sumbu X, maka berarti garis tersebut mempunyai arah yang sama dengan sumbu X. Di sini Ibu akan menggambarkan 4 garis yang sejajar dengan sumbu X, yaitu garis L1, L2, L3, dan L4. Garis tersebut juga merupakan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Garis L1 tegak lurus dengan sumbu Y, sehingga garis L1 memotong sumbu Y. Garis L2 tegak lurus dengan sumbu Y, sehingga garis L2 memotong sumbu Y. Begitu juga garis L3 dan garis L4 memotong sumbu Y, sehingga garis L1, L2, L3, dan L4 adalah garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Suatu garis dikatakan sejajar dengan sumbu Y jika garis tersebut memiliki arah yang sama terhadap sumbu Y. Di sini Ibu menggambarkan 4 garis yang sejajar dengan sumbu Y. Jika suatu garis sejajar dengan sumbu Y, maka pasti garis tersebut akan tegak lurus dengan sumbu X. Garis M1 sejajar dengan sumbu Y, sehingga garis M1 memotong sumbu X. Maka garis M1 tegak lurus dengan sumbu X. Garis M2 sejajar dengan sumbu Y, maka garis M2 tegak lurus sumbu X. Begitu juga garis M3 dan garis M4. Garis M3 dan garis M4 tegak lurus dengan sumbu X. Sehingga garis M1, M2, M3, dan M4 adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Suatu garis dikatakan memotong sumbu X dan sumbu Y jika garis tersebut melalui sumbu X dan sumbu Y. Garis N1 berikut merupakan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, karena garis N1 melewati sumbu X dan sumbu Y. Ibu kasih contoh satu lagi, garis N2. Garis N2 juga merupakan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, karena garis tersebut melalui sumbu X dan sumbu Y. Titik potong antara kedua garis tersebut dinamakan sebagai titik perpotongan atau titik potong. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Soal yang pertama, titik apa saja yang ada di koordinat 3,5, negatif 5, negatif 5, dan 3, negatif 3. Untuk menjawab soal tersebut, kita perhatikan gambar koordinat kartesius berikut. Pada koordinat kartesius tersebut, terdapat titik A, B, C, dan seterusnya hingga titik H. Untuk titik 3,5, berarti nilai X-nya adalah 3, nilai Y-nya adalah 5. Sehingga titik 3,5 adalah titik A. Untuk titik negatif 5, negatif 5 berarti nilai X-nya adalah negatif 5 dan nilai Y-nya adalah negatif 5. Maka titik negatif 5, negatif 5 adalah titik E. Dan untuk titik 3, negatif 3 berarti nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya adalah negatif 3. Maka titik 3, negatif 3 adalah titik G. Sehingga untuk jawaban nomor 1 adalah titik A, titik E, dan titik G, yaitu D. Soal yang kedua,
Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat, dimulai dari titik A hingga titik M. Sebutkan kuadran berapa saja yang mengikuti aliran sungai dari titik-titik tersebut. Kita ingat kembali di pelajaran sebelumnya, letak kuadran ke-1, kuadran ke-2, kuadran ke-3, dan kuadran ke-4. Sehingga kita dapat menjawab soal nomor 2 yang dilewati oleh aliran sungai tersebut dari titik A ke titik M adalah kuadran 2, kuadran 1, kuadran 4, dan kuadran 3. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah C. Soal ketiga, amatilah gambar di samping ini. Sebutkanlah koordinat titik A, B, C, dan D pada titik acuan 0,0. Kita mulai dari titik A. Titik A, X bernilai 3, Y bernilai 5. Maka titik A 3,5. Titik B, X bernilai negatif 8, Y bernilai 5. Maka titik B negatif 8,5. Titik C, X bernilai negatif 8, Y bernilai negatif 3. Maka titik C negatif 8, negatif 3. Titik D, X bernilai 3, Y bernilai negatif 3. Maka titik D 3, negatif 3. Sehingga jawaban untuk soal nomor 3 adalah B. Soal keempat. Amatilah gambar di samping. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y adalah, untuk menjawab soal tersebut kita perhatikan gambar garis. Jika garis sejajar sumbu X, maka arah garis tersebut akan sama dengan sumbu X. Begitu juga dengan sumbu Y. Jika suatu garis tegak lurus dengan sumbu Y, maka garis tersebut akan memotong sumbu Y. Sehingga jika suatu garis yang sejajar dengan sumbu X pasti akan tegak lurus dengan sumbu Y. Maka jawaban untuk soal nomor 4 adalah garis AB dan garis CD. Untuk tugasmu di rumah, yang pertama amati gambar di atas. Itu adalah denah aliran sungai. Tentukanlah koordinat titik A, C, D, F, H, I, dan M. Untuk gambar yang kedua, ada terdapat 3 garis, garis KL, AB, dan SR. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. B, garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. C, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat anak-anakku sekalian pahami dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.